Oke, udah masuk semua ya. Lu masih Masih ke bawah. Wait, gue cek dulu deh ininya jiranya. Ya by the way jiranya ternyata udah deh, kan ganti ya. Oke, kalau gitu paling report dulu aja ya. Gua progres DB desainnya dulu aja. Jadi gimana untuk DB-nya? kembali kenapa? Tampilkan lebih. Terus? Kemarin udah dibikin sih, ada di Mas Ivan ya filenya. Tampilkan lebih banyak. Boleh share screen aja dulu mungkin. Biar gue juga bayang. Ini udah masuk produksi loh. Ini nggak ada sini diskusi. Yang benefit ini udah masuk produksi. Cek. Ini aku share ini ya. Share screen kebalik ya. Boleh. Dua tes tapi yang dari mana? Nah ini yang desainnya jadi kebalik. Ini kebalik lah, tombol lihat lebih banyak. Tulisan sama itu. Kayak ini sih Mas untuk DB desainnya. Oke, pertama kita bahas dulu user dulu ya. User saat login ada email, first name, last name, for gender, is verified is tenant. Gue sih kayaknya prefer pakai role kali ya. Gue jangan pakai statement itu karena ntar dari tampilannya tenant sama user akan dipisah nggak untuk loginnya? Loginnya dipisah sih ya Mas ya, hanya dipisah sih Mas. Berarti ini pakai role aja si tenant ini. Iya, sekarang gue jadi bikin pakai role based on role ID aja. Jadi ntar ada apa namanya table satu lagi user roles itu buat nge-assign user ID-nya berapa dan role ID-nya apa. Jadi udah bisa multiple juga tuh. Oh gitu, oke. Jadi buat ini juga sih kalau ntar lagi mau di-expand lagi misalkan ternyata ada admin dan lain-lain, jadi lebih gampang juga maintenance. Oh iya, oke. Untuk login metodenya kan kalau kulihat itu bisa login pakai Facebook, pakai nomor telepon sama pakai email. Nah itu kalau misalnya pakai Facebook, aku mikirnya sih nanti kesimpan di login method gini Mas. Ini Boleh. Karena benar gak gitu? Ya bisa juga dipisah gitu buat pembedanya ya, dia tuh loginnya pakai apa. Boleh sih. Jadi nanti kalau cek dulu. Gimana? Kalau misalnya nanti login pakai email sama password, tapi sebelumnya udah pernah login pakai Facebook gitu, berarti dia nggak bisa login pakai email password ya? Iya kan, balik. Harusnya sih nggak bisa ya, harusnya ya. Kan karena dasar database kita nggak punya kan login ini apa. Tapi kalau ada ya bisa aja sih harusnya. Tapi kan belum punya password kan deh kalau login pakai kalau udah ganti nama aja deh. Iya Mas. Jadi kalau udah biar by Facebook udah pakai Facebook terus kalau misalkan dia mau login pakai email biasa ya berarti belum keregis walaupun di mana ada password nggak ada tuh. Kalau show more ya. Oke. Bentar, gue baca spek dulu. Nomornya tuh juga tampilkan lebih sedikit. Iya. Lanjut, user story-nya itu register user. Setelah user input segala macam profiling itu name, email, gender, birth date. Image profile itu image ID card juga. Lanjut ke produk user bisa milih, berarti langsung ke transaksi ya, dia sekali buat ini langsung masuk ke transaksi propertinya. Flow-nya gimana untuk transaksi saat user milih, misalkan udah milih tempat nih, flow nyimpennya gimana? Jadi yang disimpan room-nya kan, jadi ada properti di dalam terus ada room-nya. Di room ini nyimpen properti ID gitu. Jadi yang kesimpan di transaksi itu room-nya gitu. Room-nya langsung ya. Kalau jadi gini, kalau gue nggak tahu sih ini bisa apa nggak. Kalau misalkan usernya ini room ID ya, mungkin di transaksi juga di-assign juga kali ya produk property ID-nya juga deh. Gue jaga. Jadi tetap di dalam transaction ada propertinya juga. Iya.
Oke, saat dia udah lakuin transaksi berhasil, oh ya kita ngomong dulu mencari propertinya. Properti. Jadi kan satu tenan itu bisa punya banyak properti. Satu properti bisa juga punya banyak kamar. Berarti properti room ya. Properti room type, description segala macam, properti ID. Ngejunctionnya oke, properti itu ada description, address, city, properti, kategori, ID, kategori, kategori. Properti image ada dipisah tabelnya. Oke, sip. Properti image dan room image kenapa dipisah? Oh ya, itu sebenarnya bagian dipisah apa enggak sih Mas? Soalnya kalau aku kayak ngelihat tiket.com nih, aku ngelihat si properti ini yang di terluar itu dia gambarnya beda yang sama yang disimpan di per roomnya. Jadi bola. Tapi kan sebenarnya gambarnya ini kan based on tetap dari satu properti yang sama kan? Satu. Oke, roomnya beda ya. Wait. Iya, roomnya beda. Jadi gimana pas dia menunjukin gambar per room itu bisa kepisah gitu? Oke deh, ya nggak apa-apa dipisah dulu aja deh. Oke. Iya, itu nice sketch. Terus lanjut properti room udah, price. Oke, price harga itu ada event name, event price itu either nominal atau percentage. Menurut gua tidak perlu pakai event price tapi cukup value aja. Jadi value itu udah nge-refer ya kayak kemarin ya, refernya kalau dia value-nya 50.000 tapi persentasenya false udah pasti dia berarti bukan sebuah diskon percentage gitu loh. Jadi diambil value aja gitu ya. Betul. Saran gue sih itu aja. Oke, lanjut. Iya Mas, bentar Mas. Untuk value misalnya ada diskon kemerdekaan gitu, diskonnya 50.000 misalnya, bukan persen. Berarti value-nya tuh value harga final atau value diskon gitu Mas, yang aku pengen tanya gitu. Oke, value-nya menurut gue harus tetap dipisah tuh antara harga asli dan harga setelah diskon harus di-record juga. Eventnya, berarti di transaksi itu juga harus transaksi itu harus nge-record juga tuh harga aslinya. Kalaupun nggak ada diskon ya udah berarti tinggal munculinnya ya ini base aja. Price-nya gitu ya. Ya base price-nya betul. Kebayangnya maksudnya ya. Price itu ya price room. Nah, property room menurut gua juga price room-nya based on-nya itu adalah price event. Itu jangan sama siapa ya? Sama apa ya? Kalau gue lihat di property room itu nggak ada hubungannya ke price event ID sih. Itu gimana joinnya? Yang mana Mas? Yang property room sama price event itu untuk foreign key-nya based on apa? Kan kalau misalnya kayak roomnya gitu, aku ngeliat kadang ada yang harganya naik, ada yang enggak gitu loh. Itu bedanya per room gitu. Oh, oke. Oh, ini ya pakai room ID. Nah, ini nama table sih, ini ada property ID, tapi di price event tuh pakainya room ID, bukan pakai property underscore. Kan nama table kan property underscore rooms. Oh iya. Berarti kalau misalkan di price event property underscore rooms ID gitu. Jadi lebih jangan sampai miss itu aja. Oke. Berarti itu maksudnya diganti jadi property room ID gitu ya? Betul. Nah, lanjut transaction status timestamp. Timestamp ini untuk dia record kalau 2 jam belum bayar ya statusnya ya. Start dia create. Benar nggak? Goalsnya untuk apa itu? Iya sih kayak gitu. Oke, sip. Sebenarnya bisa aja nggak usah pakai timestamp, tapi kita pakai SQLite ya. Itu kan udah created add sama updated add kan. Bisa pakai created add aja sih harusnya. Berarti udah nggak usah pakai timestamp-nya itu ya? Betul. Cukup transaction ID sama status ID-nya aja. Oke, properties. Oke, voucher. Oke, so far sih ini udah bisa dipakai sih. Ntar kalau misalkan memang ada yang harus di-adjust kita adjust lagi. Tapi yang tadi gue bilang ya, naming suatu foreign key jangan sampai beda banget sama table-nya. Contoh kayak itu udah room ID, join itu ke property room. Harusnya namanya property rooms ID kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai. Paling kalau dari gue itu aja sih. Nah, sekarang untuk Jira-nya sendiri gimana nih? Udah ada Jira baru belum ya? Kemarin udah aku invite sih Mas. Mas. Pakai Jira yang lama berarti? Pakai iya sih.
Kemarin tuh Ya, ada ya. yang aku jadi kayak aku hapus terus create baru gitu sih Mas. Oh, oke. Tapi di link yang sama. Lu coba lihat dulu. Jiranya boleh di-invite lagi deh, boleh minta link Jiranya nggak? Ntar gue Oke, coba. Harusnya udah masuk sih, cuman gue cek lagi. World record. Kacau ya gue nih kalau gue develop gitu. Apalagi kalau yang lagi urgent gitu kan. Changes line of code-nya dikit. Cuman nunggunya. Itu black box. Oh, itu optimis ini. Orang cuma dibalik-balik doang kan. Sama. Jadi saya dibuat apa emang? Nah itu belum juga. Udah kejarin. Nah, masuk kan Mas? Apa aku share link aja ya? Ya, share linknya dulu aja. Oke. Oke, ini backlog udah ada ya. Backlog udah ada. Jadi Begitu, paling kita Oh, start udah berarti secara DBD kan tadi udah ada ya. Paling kita sambil dibuat aja migration dulu dan lain-lain. Sekarang paling gue untuk akan bagian tasnya untuk hari ini. Tapi ingat ya, secara sprint kita tetap di hari Selasa, bukan hari Rabu. Kemarin mundur sehari karena kita pindah ganti project ya. Karena berdua ya, oke 44. Kok 44 bukan 46? Kayaknya udah kurang 1 nih tasnya. Oh, ada yang kurang ya? Jam berapa deh? Kita coba dicek lagi ya. Dicek lagi. Di Harus ada poinnya itu. 40. Oke. Either point atau mungkin penambahan tasnya sih. Jadi kayak harus cek lagi. Oke. Bentar, 44. Let's say 46 ya. 6 dibagi 6. Oke, totalnya 7 story point 1 kali sprint. 7 sampai 8. Oke. Yang pertama yang pasti harus kita kejar itu pertama adalah registernya dulu biar user udah bisa ini register mana aneh. Itu akan register yang pertama. Kemudian lanjut ke apa namanya? Login kayaknya login bisa di sambil paralel ngerjainnya. Terus asset tenant I want to register in order to put my Oke, ini registernya tenant juga ya. Satu lagi paling untuk sekarang adalah handle si verify my account. Nah, verify my account ini mungkin satu flow sama register aja. Nah, untuk bagian tasnya sendiri gua akan assign ke teman-teman langsung aja biar nggak ada ini supaya jumlah total story point-nya sama. Paling kalau untuk jadi kalau gue bayangin register sama si verify ini gue satuin satu flow aja supaya satu flow ya ngerjainnya kan dia habis register langsung verify. Jadi ini gue langsung pesan aja ke masih boleh. Nah, ini langsung ke Bapak ya untuk kerjain register tenant sama input buat login ya. Jadi gue kebayang adalah setelah register selesai Bapak yang ngerjain register tenant juga. Habis itu langsung ngejar yang login user kayak gitu. Yoga dia pakai apa? Yoga Karena login sebenarnya selama dia punya datanya di database kan bisa ngetes deh. Kita langsung tembak aja datanya buat login. Oke, gue start sprint. Nah, jangan lupa setiap satu sprint itu jaraknya 1 minggu. Tapi ini gue akan custom karena kemarin kita startnya hari ini, tapi endnya di hari Senin harusnya. Di Senin besok maksimal. Senin. Berarti di Selasa lagi. Jadi satu sprint ini akan kita kelarin sampai hari Selasa depan lagi gitu maksimal. Ini kalau dari gue itu dulu aja untuk bagian tasnya. Jangan lupa setiap project itu udah di invite ke repo masing-masing ya kemarin ya. Itu di clone aja, jangan pakai fork, di clone.
Ntar kalau misalkan tasnya udah kelar infoin dulu ke gue. Jadi gini, karena sekarang branch-nya kalian tuh belum ada branch develop, kan baru main doang ya, harusnya ada branch lagi namanya develop. Jadi kan harusnya ngambil bikin branch baru sesuai tasnya itu based on dari branch develop, bukan dari branch main. Branch main itu adalah untuk deploying ke server. Nah sekarang untuk bikin tasnya itu pertama itu kode tasnya. Jadi prefixnya adalah kode tas nama branchnya. Jadi kalau ini contoh yang register user, kalau nama kode tasnya adalah bikin branchnya namanya PWD 4. Kayak contoh di sini kalau gue di Purwadika misalnya kayak gue ada tas nama kodenya PWD 2579. Nah ya udah berarti nama branchnya adalah PWD 2579. Kayak sama di sini berarti branchnya FM4, nama branchnya adalah FM4. Kayak gitu. Nah tapi itu sementara kerja dulu di lokal, jangan langsung ngambil dari, jadi clone dulu aja, terus coding aja dulu, jangan bikin branch baru dulu. Jadi misalnya kalian bikin branch barunya based on di si branch develop kayak gitu. Oke. Sampai sini dulu, apa ada yang tanya dulu nggak? Soal database sebenarnya aku masih pengen tanya sih Mas. Oke, boleh. Gimana? Mas Ivan boleh share screen lagi nggak? Iya boleh. Oh iya. Nggak kelihatan pada sini biasanya langsung dicek di web. Atau kadang tuh tokonya Kan sediain. kalau di yang untuk ini kan dia bisa kadang diskon atau kayak kenaikan harga gitu ya Mas. Itu perlu ada kolom buat tentuin itu gak sih? Dia naik kan kalau misalnya persenan, kalau misalnya diskon berarti kan dikurang 10%. Tapi kalau misalnya lagi naik berarti ditambah 10% gitu kan. Itu tuh perlu ada kolom sendiri gak sih apa gimana? Parah banget tuh. Kayaknya ya kayak harus dipisah sih. Dipisah. Jadi bentuknya. Harusnya harganya dipisah sih saat di harga normal. Makanya tadi kemarin gue sempat bilang kan harga itu harus dipisah karena takutnya ada kenaikan harga dan lain-lain. Tapi kenaikan harga ini event yang event nih ya, kayak long weekend gitu ya? Iya, kalau long weekend atau kayak holiday season gitu kan biasanya harga hotel kayak naik gitu kan. Iya, saran gue itu harus dipisah sih. Jadi cyber property itu dia nge-get gunain harga yang mana saat di set gitu loh. Pakai harga misalkan seri harga naik gitu misalkan. Jadi setelah itu kan bisa di set tuh harga naiknya kan sama si tenan. Saat harga naiknya itu range-nya udah lewat, udah habis. Berarti langsung balik ke base price-nya kayak gitu. Jadi berarti ada tabel sendiri khusus untuk buat itu gitu pas harga naik gitu. Betul, betulnya harganya sih, semua harga itu harus dipisah sih tabel. Oke. Jadi bikin tabel price gitu aja. Betul. Price yang ke ininya langsung ya ke roomnya, ke roomnya langsung. Karena per room kan, kita sewanya per room. Nah, yang gue tanya gini, misalnya gini case ya. Misalkan ada user pesen tanggal 6 sampai tanggal 10. Tapi tanggal 10 itu hari 17 ada hari event lah, ada event. Harga itu akan diskon. Nah, itu user dapat harganya yang berapa kira-kira? Nah, itu aku tuh. Misalkan 6 sampai 10 kan berarti kan 400.000 4 hari ya. Misalkan 100.000 semalam. Nah, hari tanggal 10-nya itu dia diskon 50% jadi 50.000. Harusnya kan dia bayar 350. Iya kan? Nah, itu harusnya kan dia bayar 350 atau dia tetap pakai harga yang sama pas dia harga nyewa 400.000 gitu. Kayaknya pakai harga yang awal gak sih Mas? Betul kok. Karena dia tuh kalau menurut gue flow-nya gini, kalau misalkan dia dipotong itu adalah jika set si tenan ini emang udah ngeset dari jauh hari si diskonnya dari sebulan yang lalu, udah tahu nih tanggal 10 akan diskon. Nah itu baru tuh secara kalkulasi di backend dicek juga kan, dia kan langsung ngecekin kan, oh ternyata di hari tanggal 4 ini ada diskon gitu 400 ya, itu baru tuh dikurang diskonnya. Tapi kalau dia udah terlanjur buat transaksi terus baru dipasang setelah transaksi itu diskonnya itu nggak berlaku. Itu aja sih simpelnya untuk flow-nya. Kayak gitu aja. Oke. Paling kalau di backend itu lagi ada lagi ya misalnya? Kan ini kalau cancel itu kemarin katanya si tenan itu bisa cancel terus baliknya ke waiting payment gitu ya Mas ya?
Betul. Nah, tapi kan kalau misalnya waiting payment itu bisa di cancel buat jadi cancel gitu. Agres gini bang. Kalau user belum bayar Iya, user belum bayar. Jadi secara maksudnya tenan. Ini iya harusnya bisa tetap. jadi tetap jadi kalau walaupun dia udah bayar tapi misalnya kan bayarnya salah, itu kan berarti bentuk apa namanya kategori statusnya itu nanti namanya waiting payment lagi. Nah, sedang kalau statusnya waiting payment itu bisa di cancel kan ya? Betul. Jadi flow tenant. Jadi bisa dibilang flow tenant untuk cancel sebuah pesanan adalah 2 kali. Ya pertama di cancel dulu biar statusnya jadi belum dibayar. Setelah itu cancel lagi untuk dia ubah jadi cancel, intinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu berarti bisa di cancel 2 kali gitu. Lebih tepatnya kalau emang mau nge-cancel user pesanan user itu harus 2 kali secara tenant. Intinya gitu sih. Jadi misalkan emang si user transfernya bener nih 200.000 misalkan harganya. Nah, tapi emang dia maunya cancel karena misalkan tempat dia udah disewa orang lain atau mungkin secara offline udah ditempatin gitu. Nah, itu emang harus secara flow berarti emang si adminnya nge-cancel 2 kali. Ntar gue juga sambil ngecek tenant ya, cancelnya tenant. Berarti dia sama aja gitu, tetap waiting payment. Jadi kayak bukan, kalau aku mikirnya kayak kan kalau udah bayar masa mau di cancel gitu kan, walaupun misalnya bayarnya salah tapi sama tenant misalnya asal di cancel aja gitu kan, dia udah bayar gitu gimana? Nah, kalau itu kan udah SOP, kalau company kan udah SOP-nya tuh gimana reportnya, itu udah di luar kendali kita. Kalau itu di web ini kan tadi kemarin aja juga terusin kan, misalkan untuk fitur pengembalian uangnya itu nggak usah diurusin sama kita, itu urusannya company-nya, entah dia transfer manual atau gimana, itu bukan urusan kita lah intinya. Oh gitu, jadi tetap waiting payment ya judulnya kalau misalnya namanya, kalau misalnya di cancel sama tenant gitu. Betul. Oke. Nah, terus kalau misalnya udah diterima sama tenant itu kan katanya lanjut proses berikutnya. Maksudnya proses berikutnya itu bukan kan dia di sana nulisnya processing gitu. Itu maksudnya book aja gitu kali ya Mas ya? Iya, jadi book aja udah. Book. Oke. Keyboard yang Asus Zephyrus Keyboard itu juga kayak kemek gitu deh, kelas gitu. Terus menurut gue status tidak perlu ada check-in sama check-in kayak nggak perlu deh, komplit mungkin. Check-in itu kan udah dari transaction harusnya udah ke-record kan dia startnya kapan. Oke. Di status check-in nggak usahnya. Completed perlu ya udah kalau udah selesai dia selesai. Sebenarnya complete berarti setelah hari dia selesai itu mulai harusnya udah langsung jadi complete sih. Oh iya. Atau even abis payment incomplete nggak usah book, langsung complete aja. Jadi langsung waiting payment menunggu pembayaran, upload bukti pembayaran udah langsung ya udah sukses aja harusnya. Oh jadi nggak usah book tapi langsung complete aja gitu. Kan flow-nya kan user upload bukti pembayaran, terus tenant ngecek dulu kan bener apa enggak. Kalau bener oke, confirm ya langsung complete aja. Oh gitu. Jadi nggak perlu book, langsung ke complete aja ya. Iya, book check-in menurut gue nggak perlu. Kan lu dari research battery health bagus ya kan? Ada lagi? Ini Mas, kalau misalnya tadi kan di property room ini ada room number, ini tuh maksudnya kayak misalnya satu type room tuh ada banyak, itu tuh perlu gak sih Mas sebenarnya untuk sekarang? Satu room ada banyak maksudnya gimana? Maksudnya misalnya ada room standar gitu, standar itu ada 3 room gitu. Oh berarti bukan, jadi room itu adalah udah bagian terkecilnya dari properti berarti harusnya. Jadi kalau misalkan nggak perlu ada room number? Nggak perlu menurut gua. Mungkin either room number, karena kan nggak semuanya mungkin ada nomor rumahnya. Mungkin kayak room detail mungkin boleh, kayak room misalkan detail ya. jadi cuman additional data kalau misalkan nomor 17, jadi kayak itu jadi sama si tenannya gitu loh. Tapi untuk nomor kamar itu kan bisa jadi kalau nyewain sebuah villa kan nggak ada nomornya gitu kan. Iya. Oke, jadi itu ke room detail aja ya. Iya, betul. Gue udah nggak bawa. Berarti kalau yang di properties alamatnya detail itu juga nggak apa-apa Mas, kayak yang kemarin misalnya store gitu, adresnya tuh. Iya boleh. Baru banget. Better detail sih. Tebal banget nih. Ya, tapi tetap nyarinya itu based on location tuh kan kategori kan ya, si user. Iya, based on kategori.
Karena lu ada kartu ini. Kalau nggak salah di project 3 ini emang yang- udah nggak ada yang pakai yang ketiga. geolocation dan lain-lain kan harusnya. Nah, jadi cuma sebenarnya location tuh kan yang disimpan sama si tenant aja gitu kan. Jadi ntar pilihannya location yang udah ke save aja gitu kan ya. Betul. Kalau yang tryhard nongkrong bisa berapa jam model Oke, ada lagi. Dari kalau reviewnya itu sebenarnya udah aku belum baca lagi sih, pakai gambar apa enggak sih Mas sebenarnya? Secara spek tidak diwajibkan pakai gambar, tapi kalau mau sih oke aja gitu. Tapi banyak juga kan review cuman Komentar aja. description, komentar sama rating udah cukup sih. Sama aja kan. Ya ntar coba aja kalau emang nggak kekejar ya nggak usah pakai gambar, tapi kalau kejar ya sikat aja. Oke. Oh iya Mas, itu Jadi- untuk review itu nge-refernya ke Gimana? property room atau properti secara besarnya gitu. Apa nih? Review. Iya Mas. Review itu harusnya ke secara room sih harusnya. Fix biaya Harusnya based on-nya room ya. Enggak dong, Oh iya, harusnya belum per, request ada. transaksi. Oh, pernah. Udah Iya, bener. Reviewnya per transaksi. Jadi dia misalkan kita nggak peduli dia properti apa ini sih. Kan itu kan dia kan akan nilainya kan based on-nya dia transaksinya misalkan nyewa properti Oh iya, iya. A dan room B gitu. Nah, pas dia review itu dia dipasangnya ke transaksi. Jadi langsung review gitu. Jadi nggak usah ada room ID-nya ya di review ya, berarti ke Iya. transaksi ya maksudnya. Oh iya harusnya nggak ada. Iya harusnya ke transaksi aja. ID aja. Berarti propertinya nanti nggak munculin reviewnya ya Mas? Dimunculin di propertinya kan bisa kita join dari table transaction kan udah ada room dan property ID yang tadi kan. Iya. Oh Nah itu bisa tuh iya. di mapping dari situ. Jadi nggak perlu langsung assign di table reviewnya kayak gitu. Oh, oke Mas. Kena ulti. Oke deh. Itu sih aku yang ditanyain. Oke, sip. Ada lagi nggak? Kalau dari Mas Ivan mungkin? Oh iya, untuk misal kan ada proses pengecekan transaksi gitu dari tenan. Maksudnya ini pembayarannya udah full atau belum. Nah itu nanti supaya usernya tahu kalau misalnya ini pembayarannya belum full itu gimana ya Mas nanti? Pembayarannya belum full, misalkan dia salah transfer apa gimana? Iya gitu Mas. Oh kalau salah transfer itu di luar dari kita sih. Kan itu tadi tinggal tenannya ngecek aja kan. Ya kan transfernya salah kurang 100.000, ya itu tektokannya di luar aplikasi kita lah. Itu istilahnya. Nggak perlu ditaruh dipikirin tuh. Karena ya itu scope-nya Project 3 kan dikecilin banget ya, jadi cuma 46. Tadinya ada tuh untuk fitur kayak gitu, ngecek gitu, cuman karena ini cuma berdua, ya itu jadi di adjust lah sedikit speknya. Oh, oke Mas. Sip. Nah, berarti Mas kalau misalnya ntar buat nampilin misalnya kan kayak user nyari gitu, itu bisa filter yang nggak file tuh bisa dari ngecek table transaction aja ya, nggak perlu pakai ada table booking yang kalau misalnya ada booking dimasukin ke situ tuh tanggal-tanggalnya gitu, room berapa, tanggal berapa. Ya, itu tadi gue baru mau ngomong masalah itu. Jadi ya better di ini aja sih, bikin table baru aja, misalkan buket properties misalkan. Jadi properti mana yang sudah di book sama user siapa yang nge-book gitu aja. Gimana Mas? Jadi biar jadi gini. Jadi bikin satu table baru namanya misalkan namanya buket properties misalkan. Nah, itu isinya adalah user ID sama property ID serta room ID-nya. Kayak gitu. Jadi property ID mana dan room ID-nya berapa kayak gitu. Sebenarnya kalau room ID langsung juga nggak apa-apa sih, karena room ID kan udah ada junction ke property ID ya. Iya. Jadi intinya buket properties yang isinya itu adalah user siapa yang nyewa dan yang disewa ruangan apa yang disewa. Jadi pas simpen transaksi juga nyimpen ke tabel buket properties itu ya. Betul, disimpan juga, di save juga tanggal check-in dan tanggal check-out-nya supaya setelah itu lewat itu langsung ubah statusnya supaya langsung available tuh si propertinya. Kapan tadi pagi? Sip, ada lagi? Ini sih dari aku. Terus kenapa nggak boleh foto sendiri? Yang mana? Oke, dari Mas Ipon ada yang tambahin? Dari aku juga aman sih Mas. Aman ya? Oke. Paling udah ini ya, tas juga udah gue bagiin. Ntar kalian tinggal
kerjain sesuai tasnya aja, jangan lupa satu story point sampai dengan 1 hari ya. Jadi expectednya kalau misalkan emang satu Lu suka ngobrol sama kayak contoh register attendance sehari ya, berarti gue expect sih besok pas kita ketemu udah selesai kayak gitu. Gitu, oke. Oh iya, lo udah kelihatan. Oke, sip. Kalau misalkan udah nggak ada yang mau dibahas lagi dibanding kelamaan juga ini, kita coba start develop dulu aja ya. Oke. Oke, sip. Kalau gitu kalau udah nggak ada yang mau dibahas lagi, thank you guys. Ya, makasih ya Mas. Oke, thank you, Mas. Ya, thank you.